Pak Erick Thohir bilang, jika mereka keras, kita akan kasih keras juga sama mereka karena kita adalah tuan rumah. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga gitu ya. Kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Kita sama-sama menantikan perlawanan ini guys, dan kita mendoakan Indonesia ini akan menjadi juara Piala AFF U23, dan saya punya keyakinan dan optimis saya cukup tinggi Indonesia ini akan juara karena lawannya Vietnam. Kita ketahui Vietnam ini kalau lawan Indonesia di hadapan pendukung Indonesia itu mereka ini juga agak gentar dan mereka tekanan. Gelora Bung Karno akan menjadi saksi bisu pertarungan puncak Piala AFF U23 2025 besok malam. Mempertemukan timnas Indonesia dengan rival bebuyutan Vietnam, laga final yang dinanti-nanti ini tak hanya menarik perhatian publik sepak bola tanah air, tetapi juga menjadi sorotan utama seluruh media dan pengamat di kawasan Asia Tenggara. Antusiasme memuncak setelah timnas Indonesia tampil perkasa di semifinal, menumbangkan tim kuat Thailand dengan performa yang meyakinkan. Kemenangan ini sontak mengukuhkan posisi Garuda Muda sebagai kandidat kuat peraih gelar juara. Sekaligus membuat banyak pihak kagum dengan racikan pelatih Gerald Van den Berg itu. Berbagai media di ASEAN tak henti-hentinya membahas duel klasik ini, analisis mendalam tentang kekuatan kedua tim, strategi yang mungkin diterapkan hingga potensi bintang lapangan. Menjadi santapan utama kolom berita dan program olahraga. Menariknya, sejumlah pengamat sepak bola dari Malaysia secara terbuka menyuarakan keyakinan mereka terhadap Indonesia. Pengamat Malaysia ini menyatakan kekagumannya pada skuad Garuda Muda. Indonesia menunjukkan kematangan yang luar biasa di turnamen ini, terutama saat melawan Thailand. Mereka punya organisasi permainan yang bagus, disiplin, dan mampu memaksimalkan setiap peluang. Saya melihat momentum dan kualitas mereka sangat kuat. Saya menjagokan Indonesia untuk menjadi juara di GBK malam ini, tegasnya. Sentimen serupa juga kerap terdengar dari pengamat dan jurnalis olahraga Malaysia lainnya. Mereka menilai bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter di GBK, ditambah performa meyakinkan di babak sebelumnya, akan menjadi faktor krusial bagi Indonesia. Meskipun Vietnam dikenal dengan fisik tangguh dan taktik rapi, kepercayaan diri dan semangat juang Garuda Muda diharapkan mampu mengatasi perlawanan sengit tersebut. Final Piala AFF U23 ini diprediksi akan menyajikan tontonan berintensitas tinggi, menguji mental dan strategi kedua tim terbaik di turnamen ini. Akankah Indonesia berhasil mengukir sejarah dan mengangkat trofi juara di hadapan puluhan ribu pendukungnya? Kita tunggu saja drama yang akan tersaji di lapangan hijau GBK. Jelang duel panas melawan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025, media Vietnam mulai menyuarakan kegelisahan yang mendalam. Salah satu sorotan utama datang dari media Vietnam yang menyebut pelatih Kim Sang-sik tengah menghadapi masalah besar dalam skuadnya, yakni buruknya penyelesaian akhir para pemain Vietnam. Dalam tajuk utamanya, The Tau menyoroti bahwa meskipun Vietnam U23 sukses menembus partai final dengan catatan kemenangan sempurna, ada satu aspek krusial yang justru menjadi kekhawatiran utama. Pelatih Kim Sang-sik menghadapi masalah besar ketika tim Vietnam U23 kehilangan terlalu banyak peluang selama perjalanan di turnamen Asia Tenggara U23 2025, tulis media Vietnam The Tau. Meskipun tim asuhan pelatih Kim Sang-sik memenangkan semua pertandingan untuk melaju ke final, kemampuan para penyerang dan memanfaatkan peluang telah membuat para penggemar dan pakar khawatir, tulis media Vietnam itu. Masalah ini dianggap sebagai celah fatal yang bisa dimanfaatkan lawan, terutama mengingat timnas Indonesia U23 akan bermain sebagai tuan rumah dengan dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Dari data statistik yang diungkapkan The Tau 247, Vietnam U23 hanya mampu mencetak 7 gol dari 3 laga di turnamen ini. Padahal secara rata-rata mereka mampu menciptakan sekitar 14 tembakan per pertandingan. Namun hanya 27%
dari total tembakan itu yang mengarah tepat ke gawang. Angka tersebut dianggap sangat rendah untuk tim yang mengusung ambisi juara, bahkan tekanan ini kini mulai dirasakan oleh para pemain sendiri. Kehilangan terlalu banyak peluang tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga memberikan tekanan psikologis bagi para pemain. Sambung laporan media tersebut. Striker andalan Vietnam, Dinh Bak, secara terbuka mengakui bahwa lini depan mereka masih perlu perbaikan signifikan. 2 sesi latihan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi kami untuk meningkatkan penyelesaian akhir. Tim U23 Vietnam melewatkan banyak peluang, begitu pula saya, kata Dinh Bak dikutip dari The Tao. Kekhawatiran media Vietnam ini bukan tanpa alasan. Menghadapi Indonesia yang dikenal dengan lini pertahanan rapat dan fisik kuat, terutama di bawah arahan pelatih Gerald Van den Berg, efektivitas serangan akan menjadi penentu utama. Selain itu, atmosfer di Stadion GBK yang selalu panas dan penuh tekanan juga diyakini bisa membuat pemain Vietnam kehilangan fokus jika tidak mampu mencetak gol cepat. Di final mendatang, Vietnam U23 akan menghadapi tim tuan rumah U23 Indonesia. Tim dengan pertahanan yang solid dan selalu didukung oleh puluhan ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno, tegas The Tao 247. Di bawah tekanan seperti itu, memanfaatkan peluang menjadi lebih penting dari sebelumnya. Karena dalam pertandingan-pertandingan penting, peluang tidak sering datang dan menyia-nyiakan dapat membuat tim membayar mahal. Lanjut laporan Vietnam itu. Sorotan dari media Vietnam ini menunjukkan bahwa jelang laga puncak, tekanan justru lebih berat di pihak mereka. Sementara timnas Indonesia U23 justru tengah dalam performa terbaiknya, didukung dengan kekuatan penuh dan semangat dari publik tuan rumah. Apakah Vietnam mampu membalikkan situasi dan membungkam GBK? Atau justru tekanan ini akan menjadi bumerang yang mempercepat kejayaan Garuda Muda di rumah sendiri? Kita tunggu duel panasnya.